Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rian Acana Putra, kelas 10J SMA Negeri 1 Singaraja. Video ini menjelaskan tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Akibat dari efek rumah kaca dan pemanasan global ini seperti itulah akibat dari efek rumah kaca dan pemanasan global. Silakan saksikan video berikut ini. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan bumi disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca adalah efek rumah kaca terjadi ketika panas matahari masuk ke bumi dan sebagian terperangkap oleh gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrogen dioksida, NO2. Gas-gas ini membentuk lapisan di atmosfer yang memantulkan kembali panas ke permukaan bumi, sehingga suhu meningkat. Contohnya seperti rumah kaca pertanian atau mobil tertutup di bawah sinar matahari. Jika terus berlanjut, efek ini menyebabkan pemanasan global warming, yang berdampak pada iklim dan kehidupan di bumi. Nah, apa saja sih yang termasuk gas-gas rumah kaca? Gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, SF6, PFC, HFC, NF3, CO, NO, dan yang terakhir adalah CFC. Nah, gas yang paling berperan dalam efek rumah kaca adalah CO2 dan CH4. Sumber-sumber gas rumah kaca. Yang pertama, karbon monoksida CO yang bersumber pada pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. 2. Karbon dioksida CO2 yang bersumber pada pembakaran bahan bakar fosil, pernafasan makhluk hidup, letusan gunung api. 3. Metana CH4 yang bersumber pada kegiatan pertanian atau peternakan, produksi batu bara atau gas alam atau minyak bumi, pembusukan sampah. Selanjutnya yang keempat yaitu dinitrogen oksida N2O yang bersumber pada pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. 5. Nitrogen dioksida NO2 yaitu pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, pembakaran biomasa. Yang keenam, belerang dioksida SO2 yang bersumber pada pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, letusan gunung api. Yang ketujuh, PFC, AFC, dan CFC yang bersumber pada semprotan aerosol seperti parfum dan obat nyamuk, pendingin ruangan seperti AC. Yang kedelapan, belerang hexafluorida SF6 yang bersumber pada pemadaman bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi. Yang terakhir yaitu nitrogen trifluorida NF3 yang bersumber pada pembuatan semikonduktor, beberapa jenis panel surya, laser kimia. Emisi gas rumah kaca adalah proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehingga memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, aktivitas dari kegiatan manusia yang paling terbesar pengaruhnya seperti 1. Pemanfaatan energi dari bahan bakar fosil. 2. Perubahan tata guna lahan dan hutan. 3. Pemanfaatan gas rumah kaca untuk sektor pertanian, NO, CO2, CH4. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya produksi gas buang industri dan pabrik-pabrik. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa
suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100. Penyebab pemanasan global yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang masif, eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan, penggunaan alat mengandung CFC tak terkontrol, polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang tidak benar, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, dan aktivitas tambang dan industri metalurgi. Selain ada penyebabnya, ada juga dampaknya, yaitu naiknya suhu bumi, naiknya permukaan air laut karena es di kutub mencair, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang tidak stabil, dan meningkatnya suhu dan keasaman air laut yang berdampak buruk pada terumbu karang, memicu badai, dan merusak rantai makanan biota laut. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global ini adalah penggunaan energi terbarukan, penggunaan kendaraan bertenaga listrik atau kendaraan berbahan bakar hidrogen, penghematan energi dan air, penggunaan bahan alamiah untuk pertanian, dan penggunaan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan, serta menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu refine adalah penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan, reduce adalah pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses, reuse adalah penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses berbeda, recycle adalah mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi, recovery adalah pengambilan kembali material penting limbah, dan yang terakhir adalah retrieve energi adalah penghematan energi dalam proses produksi. Mari kita bersama-sama mencegah efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global ini dengan cara 1. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghemat penggunaan energi dan air. 3. Mengurangi emisi gas rumah kaca seperti manajemen limbah, penghijauan, dan reboisasi. Semoga bumi ini bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo kita selamatkan bumi yang tercinta ini dari efek rumah kaca dan pemanasan global ini. Om Santi 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 Om.